Sekarang kita masuk ke barisan aritmatika. Oke, nah untuk barisan aritmatika, barisan geometri itu merupakan bukan materi yang baru lagi untuk Anda sekalian, apalagi baik yang berasal dari SMA maupun SMK ya, karena materi ini sudah dipelajari sebelumnya. Nah, untuk barisan aritmatika, jika Anda pernah naik taksi ya, jika Anda pernah naik taksi, mungkin kalau kita perhatikan pada argometer taksinya, pertama kita buka pintu, ya, itu harganya tetap ya. Misalnya sekali buka pintu itu harganya 12.000. 12.000 ya, harga pertama. Kemudian kita 2 kilometer selanjutnya, 2 kilometer akan tambah 2.000. Ini misalnya ya. Nah, berarti 2 kilometer selanjutnya jadi 14.000. Nah, 2 kilometer selanjutnya lagi itu akan menjadi 16.000. Nah, kemudian 2 kilometernya lagi akan menjadi 18.000 ya. Nah, dari sini kita nampak ada suatu barisan yang akan kita temukan ini 12.000, 14.000, 16.000, 18.000 dan seterusnya. Nah, barisan inilah yang dinamakan dengan barisan aritmatika. Kira-kira dari contoh ini sudah dapat menyimpulkan apa itu definisi barisan aritmatika? Oke, kalau belum, kita masuk ke contoh kedua. Oke, nah untuk contoh kedua, itu bisa kita lihat di komplek perumahan. Nah, ada beberapa perumahan yang ngasih nomor rumah itu, misalnya untuk yang di kanan itu dikasih nomor ganjil ya, urutannya ganjil. Nah, kalau yang di sisi sebelah kiri sini itu nomornya genap semua. Nah, kalau ganjil berarti nomor rumahnya yang ganjil akan berdekatan. Berarti 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya ya. Nah, untuk yang nomor genap, nah itu akan berdekatan juga, misalnya 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Nah, ke semua barisan ini dinamakan barisan aritmatika. Oke, sudah dapat menyimpulkan kira-kira apa itu barisan aritmatika? Ya. Nah, betul, untuk definisi barisan aritmatika itu sendiri adalah barisan aritmatika adalah barisan dengan satu bilangan tertentu yang kalau kita jumlahkan pada suku keberapapun untuk mendapatkan suku berikutnya. Nah, dengan demikian kalau kita punya U1, U2, U3 sampai UN dan yang merupakan barisan aritmatika dengan selisih atau beda. Oh, ini beda ya. Dengan beda antar sukunya sama, bedanya itu B. Maka UN tambah 1 sama dengan UN ditambah B. Nah, artinya dari sini kita bisa melihat bahwa kalau misalnya kita mau mencari U2. U2 kan kita didapat dari N tambah 1 ya. N tambah 1 berarti N-nya adalah 1. Berarti artinya U2 itu U1 ditambah dengan beda. Kalau kita mau mencari U5 misalnya. U5 ini kita dapat dari N tambah 1. Nih, N tambah 1 berarti N-nya adalah 4 ya. 4 tambah 1 yang sama dengan 5. Artinya U5 itu akan diperoleh U4 ditambah dengan beda. Oke, nah kalau misalnya Ibu minta sekarang U900. Nah, U900 artinya adalah N ditambah 1. N tambah 1 berarti N-nya adalah U899 ditambah dengan beda. Oke, nah dari sini kita dapat sebuah rumus. Kalau misalnya kita mencari rumus UN atau suku ke N, UN ya, atau suku ke N, itu bisa kita cari dengan
UN kita 900, ini 89, berarti artinya UN kurang 1 ya, ditambah dengan beda. Nah, ini akan Ibu jelaskan juga nanti ya, ini sekilas saja ya. Oke. Nah, kemudian untuk contohnya, kita disuruh memeriksa mana yang merupakan barisan aritmatika. Nah, silahkan Anda periksa mana dari ketiga ini yang merupakan barisan aritmatika. Oke, kuncinya adalah kalau untuk dia melihat barisan aritmatika atau tidak, lihat beda sama. Dia memiliki beda yang sama. Ini kata kunci ya. Oke. Nah, silakan. Untuk notasi dalam barisan aritmatika yang akan sering Anda temui nanti adalah A. Ini adalah suku pertama. Suku pertama ya. Atau di beberapa buku A dinyatakan juga dengan U1. Nah, kalau B itu sama ya, beda. Nah, kemudian ada N. N itu adalah banyak suku. Banyak suku. Kemudian UN. UN ini adalah suku ke. Suku ke N. Kalau U5 artinya suku ke-5. U7 suku ke-7 gitu ya. Oke. Nah, misalnya di sini nilai UN kita, nilai UN untuk yang N sama dengan 1 ya. Berarti nilai UN-nya adalah A, U1-nya ya. Kemudian untuk N sama dengan 2. Untuk N sama dengan 2 berdasarkan definisi tadi, jika kalau kita mau menambah, kalau kita mau mencari suku sebelumnya, berarti adalah suku sebelumnya kita tambah dengan beda ya. Nah, di sini kalau kita punya N, A tambah B ya. Kalau dia 2, di sini A tambah B. Lihat koefisien dari B-nya adalah 1. Kalau dia suku ketiga, A tambah 2B. Ini dia. Kemudian kalau ini A tambah 3B. A tambah 4B. Nah, artinya ketika dia suku kelima, B-nya akan kurang dari dikurangi 1. Nah, kalau misalnya Ibu sampai N di sini, berarti ini A ditambah N kurang 1 dikali dengan beda ya. Atau sehingga kita dapatkan rumus umum lagi. UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali beda. Nah, ini dia rumus UN. Atau tadi kita juga dapat rumus UN sama dengan UN kurang 1 ditambah dengan beda ya. Nah, ini yang biasa dipakai rumus umumnya ini. Rumus umum ya, ini rumus umum. Mencari suku ke N. A ditambah N kurang 1 dikali dengan beda. Oke, nah kalau sudah paham dengan datangnya rumus tersebut, maka kita akan mengerjakan soal ini. Nah, contohnya untuk soal yang pertama kita jawab. Untuk soal pertama diketahui barisannya itu adalah 2, 6, 10 ya. Nah, dari 2, 6 dan 10 ini kita dapat A-nya, kita ketahui A itu adalah 2 ya, suku pertama kita. Bedanya 2 ke 6, 4. 6, 10, 4. Berarti artinya bedanya 4 ya. Oke, nah kemudian yang ditanya adalah U ke 38. Oke, nah U ke 38 yang ditanya. Kemudian kita akan menjawab ya. Nah, untuk U ke 38, U 38. Nah, kalau menggunakan rumus yang ini ya, yang di atas ya, UN artinya A ditambah N kurang 1 dikali beda. N kita 38 ya, berarti A kita jadi 2 ditambah dengan N dikurang 1, N kita 38 dikurang 1, 8 dikurang 1 dikali beda kita tadi 4 ya. Nah, ini artinya 2 ditambah 38 dikurang 1, 37 dikali 4. Nah, artinya kalikan dulu 37 dengan 4, baru tambah 2, inilah hasilnya. Setelah ini saya akan Anda cari ya.
Nah, inilah U ke 38. Artinya kalau kita sudah tahu beda, sudah tahu suku pertamanya, kita bisa mencari suku keberapapun gitu ya. Nah, untuk kalau misalnya mau menggunakan rumus yang kedua, ini berarti kan U38 sama dengan N dikurang 1. U37 ditambah dengan beda kita tadi 4 ya. Nah, tapi permasalahannya kita U37 kita nggak tahu gitu ya. U37 berarti kan kita cari lagi U37-nya. Jadi, untuk lebih simple biasanya menggunakan rumus umum ini. UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali beda. Paham? Oke, nah kalau sudah paham, kita masuk ke contoh yang kedua. Nah, tetapi untuk contoh yang kedua ini, Ibu hanya sekilas saja. Nanti Ananda yang akan menyelesaikan secara detailnya. Oke, kita punya, berarti ada yang diketahui dulu ya. Jangan lupa buat yang diketahui. A-nya itu negatif 3. Kemudian U ke 8, suku ke-8-nya ya, U8-nya itu sama dengan 11. Nah, kemudian kita disuruh diminta untuk mencari nilai beda dan barisan 10 barisan ya. 10 barisan pertama. Oke. Nah, untuk mencari beda berarti kita punya suku pertamanya negatif 3. Suku ke-8-nya 11. Artinya kita beranjak tuh dari sini. Nah, U8. U8 sama dengan, kalau berdasarkan rumus tadi, A ditambah N-nya 8. N kurang 1, 8 kurang 1 berarti 7 beda ya. A ditambah 7 beda. Nah, U8 kita sudah dapat hasilnya tadi, 11. 11 sama dengan A negatif 3 ditambah dengan 7 dikali dengan beda ya. Nah, dari sini kita nanti akan mendapatkan, silakan kerjakan aljabar ini ya. Ini negatif 3-nya dibawa ke sini, nanti akan berubah tanda, kemudian nanti dapat bedanya. Nah, kalau bedanya sudah dapat, buat barisan, misalnya bedanya adalah 1 misalnya bedanya ya. Berarti untuk 10 barisan pertamanya, berarti negatif 3 ditambah dengan 1, negatif 2, ditambah dengan 1, negatif 1, ditambah dengan 1, 0, ditambah 1, 1, 2, dan seterusnya. Ini kalau misalnya bedanya 1. Artinya silahkan Anda kerjakan ini dulu ya. Ini aljabarnya nih. Nanti dapat harga beda. Kemudian buat barisannya. Oke. Nah, tadi kita sudah membahas tentang barisan ya. Di mana barisan aritmatika itu pemisahnya itu yang memiliki beda yang sama dan dipisahkan oleh tanda koma, koma, koma. Namun kalau di aritmatika sama dia sama dengan barisan tadi, tapi cuma yang memisahkannya adalah tanda tambah ya, dipisahkan oleh tanda tambah. Oke, nah sejarahnya untuk deret aritmatika ini pertama kali ditemukan oleh ini ya, Bapak Gauss ya. Pak Gauss ini seorang ahli matematika. Nah, Gauss ini karena terlalu pintar, maka gurunya berusaha membuat bagaimana supaya Gauss ini tetap sibuk. Nah, maka sang guru memberikan sebuah soal kepada Gauss, yaitu di mana Gauss diminta untuk menghitung jumlah 100 bilangan asli pertama, artinya 1 ditambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah sampai 100. Nah, gurunya meminta Gauss untuk menyelesaikan soal ini. Nah, guru dengan memberikan soal ini, gurunya beranggapan bahwa Gauss ini akan sibuk gitu. Nah, tapi ternyata gurunya salah. Gauss dalam menyelesaikan soal ini hanya butuh waktu beberapa detik. Nah, mau tahu cara penyelesaian oleh Gauss? Yuk, tonton video berikut. Oke, nah untuk Gauss menyelesaikan soal dari gurunya
dengan cara yang pertama dimisahkan dengan S yang pertama itu 1 sampai 100. Kemudian dimisahkan S kedua dengan terbalik ya, dengan penjumlahan dan urutannya terbalik. 100 dulu. 100, 99, 98, 97 sampai 1. Kemudian ini dijumlahkan, ditambah S ditambah 2S, ditambah S, oh maaf. Nah ini S ditambah 2S, ini jadi S ditambah S jadinya 2S, sama dengan 1 tambah 100, 101 ditambah 2 tambah 99, 101 ya, ditambah 101 sampai ditambah terakhir itu 101. Oke, nah di sini ada berapa 101? Ya, betul, ada 100 ya. Ada 100. Artinya 2S itu sama dengan 101 dikali dengan 100. Hasilnya adalah 10.100. Nah, untuk S-nya sendiri berarti 10.100 dibagi dengan 2, di mana hasilnya adalah 5.050. Nah, ternyata hasil jumlah bilangan 100 bilangan asli pertama itu jumlahnya adalah 5.050. Nah, coba kalau Ananda yang Ibu kasih soal ini, sebelum Ibu kasih tahu teknik Gauss ini ya, Ananda sekalian Ibu minta menghitung jumlah 100 bilangan asli pertama, pasti Ananda akan menggunakan kalkulator ya. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 sampai seterusnya, dan itu akan memakan waktu gitu ya. Nah, sedangkan Gauss ini tidak, simple ya. Nah, inilah yang akan membawa kita ke rumus SN, artinya rumus suku ke N dalam deret aritmatika. Nah, ini dia. Kalau misalnya kita punya deret aritmatika tadi yaitu misalnya yang ini ya, misalnya ini saja 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4, ini dari aritmatika ya. Berarti kan itu bisa kita tulis dengan A tambah B, A tambah 2B, sampai A tambah N dikurang 1 sama B. Ini UN ya, sampai UN kita ya. Nah, atau bisa juga kita buat terbalik. Buat terbalik, ini UN ya. UN. Nah, bisa juga kita buat terbalik. Boleh, mungkin Ananda belum tadi Ibu belum ada memperkenalkan istilah AN. AN ini sama dengan UN ya, cuman beda A sama U aja. A itu suku juga, UN itu suku juga. Nah, ini misalnya UN, berarti kita mulai dari UN. UN dikurang B. Berarti ini kan UN kita 100, berarti ini 100 dikurang 1, 99 dikurang 1, 97 dikurang 1 gitu ya. Nah, berarti ini AN ditambah AN dikurang B tambah AN. Nah, sampai ini AN dikurang N kurang 1 dikali beda ya. Nah, ini sama saja UN atau AN ya. Nah, sehingga ini kalau kita jumlahkan, kalau kita mencari SN sama dengan Gauss tadi, ini kita jumlahkan jadinya ini dijumlahkan nih ya, SN ditambah SN 2SN, A ditambah AN, A tambah AN. Kemudian nih A tambah B, A ditambah dengan AN kurang B. Nah, B nya hilang ya, bisa kita hilangkan. Ini ditambah A tambah AN, ditambah ini 2B nya juga A tambah AN ya, tambah AN ditambah ini terakhir A ditambah ini bisa ya, ini A tambah AN. Nah, ini ada sebanyak N buah ya, N buah, sehingga nah kita lanjut ke sini ya, sehingga 2SN itu sama dengan A ditambah AN dikali dengan N sebanyak N buah, sehingga SN itu adalah A ditambah AN dikali N per 2, atau SN ini sama dengan N per 2 A tambah
AN, atau kan kita tahu bahwa AN itu adalah tadi suku ke N ya, UN ya, ini boleh UN. Nah ini bisa juga kita buat rumusnya, SN sama dengan N per 2 A ditambah UN tadi adalah A tambah N kurang 1 dikali beda. Nah sehingga ini jadinya N per 2 A ditambah A jadi 2A ditambah N kurang 1 dikali beda. Nah ini yang biasanya dipakai rumus umumnya ya. Sehingga rumus umumnya itu ada SN sama dengan N per 2 dikali 2A tambah N kurang 1 dikali beda. Oke. Oke, itu tadi ya. Nah, artinya untuk contoh soalnya kita disuruh menjumlahkan seluruh bilangan ganjil dari 1 sampai 1111. Artinya kita suruh menjumlahkan bilangan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 tambah 9 ditambah sampai ditambah 1111. Nah, ini kalau kita jumlahkan dengan kalkulator, pertama akan menghabiskan waktu yang lama, kemudian yang kedua ada kemungkinan salah nanti menentukan bilangannya, tambah 2 tambah 2. Kalau kita capek, kita manusia ya, kalau kita capek nanti bisa-bisa menjumlahkannya salah gitu ya. Nah, sehingga di matematika itu ada rumus umumnya, rumus suku ke N-nya, SN-nya berarti kan. Nah, berarti untuk di sini kita disuruh mencari jumlah bilangannya ya. Nah, pertama dari sini dari deret ini kita dapat bahwa A itu sama dengan 1. Kemudian bedanya tiap ini 1 tambah 3. 1 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Artinya bedanya adalah 2 ya. Nah, kemudian untuk menyelesaikannya kan tadi rumusnya adalah SN sama dengan N per 2 dikali dengan 2A ditambah N kurang 1 kita kali beda ya. Oke, permasalahannya kita udah punya A, sudah ya. B sudah punya. Artinya sekarang kita belum punya N. N-nya yang belum ada ya dari soal ini ya. Nah, pertama berarti kan kita tentukan N-nya. Nah, kita untuk menentukan N, kita beranjak dari sini. Ini suku ke berapa? Oke, benar. Ini suku ke N ya, UN. UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali beda ya. UN kita itu 1111 sama dengan A kita 1 ditambah N kurang 1 dikali 2. 1111 sama dengan 1 ditambah 2 dikali N, 2N. 2 dikali negatif 1 dikurang 2. Oke. Nah, kemudian ya 1 dikurang dengan 2 berarti ini 1111 sama dengan negatif 1 ya. Negatif 1 ditambah 2N. Nah, yang angka satukan mereka. Berarti 1111 ditambah karena tanda di sini kurang, pindah ke ruas kanan, pindah ke ruas kiri, artinya tandanya berubah menjadi tambah 1 sama dengan 2N. Nah, ini jadinya 1112 sama dengan 2N. Artinya N sama dengan 1112 per 2. Oke. Nah, berapa? Nah, ini Anda cari sendiri nanti. Berapa bla bla bla. Nah, udah dapat N-nya. Tinggal memasukkan ke rumus ini. Nah, N-nya berapa? N masukkan per 2, kemudian 2A. A-nya tadi 1. Ditambah N kurang 1. N-nya tadi berapa? Misalnya N-nya 5.000. Berarti N kurang 1-nya berarti 4.999 gitu ya. Kali dengan bedanya. Ini berapa dikali dengan bedanya 2. Nah, inilah dia nanti jumlahannya ya. Jumlah SN. Nah, ini silahkan Ananda yang melanjutkannya sendiri.
Oke, sudah paham barisan dan deret. Nah, untuk perlu diingat, barisan jangan sampai menjadi suatu konsep yang turun-temurun yang salah gitu ya. Nah, karena kebanyakan mahasiswa ketika ditanya apa beda barisan dan deret tidak tahu, dan malah ada yang menyebut kalau kedua-duanya sama, padahal berbeda. Kalau barisan itu dipisahkan oleh tanda koma. Nah, kemudian yang bisa kita cari di barisan itu adalah sukunya, UN-nya, suku ke. Nah, ini di barisan. Nah, kalau di deret kita bisa mencari di deret itu dipisahkan oleh tanda tambah ya. Dan itu kita bisa mencari SN-nya kalau di deret ya. Artinya jumlah suku keberapa. Misalnya jumlah suku ke dari sini misalnya. Jumlah suku keempat dari barisan ini. Nah, berarti artinya kita suruh mencari S4 ya. S4. S4 tadi rumusnya adalah berarti 4 per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1. N-nya 4 ya. 3 dikali beda. Nah, ini 4 per 2. 2. 2A. 2 dikali 1 ditambah 3 kali 2 ya. Nah, ini 2 dikali 2 kali 1. 3 kali 2. 6 ditambah 2. 8 ya. 2 kali 8, 16. Artinya jumlah suku keempatnya itu adalah 16. Coba kalau kita hitung manual. Suku keempatnya itu ada ini ya. Ini dia. Nih, coba hitung manual. Benar nggak? Hasilnya adalah 16. 1 tambah 4, 3, 4. Tambah 5, 9. Tambah 7, 16. Oke, berarti sama ya. Sama. Sip. Nah, untuk hari ini sekian dulu pembahasan kita tentang barisan dan deret aritmatika. Semoga mudah dipahami, semoga paham. Kemudian untuk latihannya silahkan dilihat di Smart-nya ya, di bagian soal latihan, di bagian tugas. Nah, kemudian jika ada yang belum paham dan ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar di Smart atau boleh juga diskusinya di grup WhatsApp kita. Oke, sekian dulu. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.